Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah dari kelas non-reguler semester 2 ingin mereview pembahasan materi hukum pidana pada pertemuan ke-10 yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan diasisteni oleh Dr. Emrendi Ardayandi. Pada pertemuan kali ini membahas tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan dalam literatur hukum pidana atau dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dalam arti luas yang disebut juga dengan dolus atau offset, dan yang kedua adalah kelalaian atau kealpaan yang disebut juga dengan culpa dalam arti sempit. Kemudian kesalahan ini masuk ke dalam unsur subjektif jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, karena kesalahan adalah sesuatu yang ada dalam diri pelaku atau perbuatan. Kesalahan juga dapat diartikan keseluruhan syarat yang diberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam doktrin perkembangan hukum pidana ada asas yang mengatakan Ginstrap Jonderskuld atau tiada pidana tanpa kesalahan, yang artinya yaitu penerapan sanksi pidana baru bisa diterapkan jika ada kesalahan. Jika bicara tentang kesengajaan, maka kita harus tahu unsur-unsurnya, yaitu yang pertama, jika kita akan memberlakukan dari asas kesalahan tersebut, maka yang bersangkutan atau pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, seperti contoh dalam pasal 44 KUHP. Karena secara subjektif mereka memiliki kualitas yang berbeda dengan kualitas pribadi manusia pada umumnya. Yang kedua yaitu harus ada hubungan batin antar pelaku dengan perbuatannya, yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan. Pelaku menyadari perbuatannya yang memang sengaja dilakukan atau menghendaki atau mengetahuinya. Dan yang terakhir yaitu tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum, tapi oleh hukum perbuatannya bisa dimaafkan, atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak memiliki unsur melawan hukum dan pelaku tidak bisa dipintai pertanggungjawaban. Kemudian bentuk kesengajaan atau pertanggungjawaban kesalahan dalam KUHP tidak dijelaskan atau tidak mengatur apa yang namanya kesengajaan, tetapi diatur dalam MPT yang disebut juga dengan Memori Kejelasan KUHP. Dijelaskan bahwa yang namanya kesengajaan itu ada unsur menghendaki dan mengetahui. Jadi, atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan Wills teori unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang timbul, yang disebut juga dengan foretelling teori. Pada akhirnya, teori ini sama karena membicarakan tentang kesengajaan, walaupun orang lain mengatakan ini berbeda karena sulit untuk membedakannya. Corak atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kesengajaan dengan maksud atau tujuan, atau disebut juga dengan offset als ugemerkt atau dolus directus. Dan yang kedua yaitu kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan, yang disebut juga dengan offset met zekerheid, bewustzijn atau noodwakelijkheid bewustzijn. Mohon maaf bila ada salah membacanya. Yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar atau kemungkinan atau bersyarat, yang disebut juga dengan dolus eventualir atau noodwakelijk offset. Teori apa boleh buat atau inkaupnemen teori atau op de koopteornemen teori dilihat dari sisi atau keadaan batin pelaku terhadap perbuatannya. Yang pertama, ia sebenarnya tidak menghendaki perbuatan tersebut, bahkan pelaku membenci perbuatan tersebut, tetapi tidak ada cara lain atau hal lain sehingga akhirnya ia melakukan hal tersebut. Dan yang kedua yaitu akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memiliki resiko. Dan yang terakhir yaitu sifat kesengajaan.
yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kesengajaan berwarna atau bus offset atau dolus malus, dan yang kedua adalah kesengajaan tidak berwarna, yaitu clearless atau offset. Sekian pembahasan review materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.